Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita dapat bertemu melalui mata kuliah Islam dan Sains. Hari ini, topik pembahasan kita adalah algoritma, niat, dan doa. Sahabat, pernah nggak kita bertanya, kenapa dua orang melakukan hal yang sama, tapi nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda? Jawabannya ternyata bukan pada apa yang dilakukan, tapi pada niat di baliknya. Dalam Islam, niat itu bukan formalitas. Ia adalah fondasi kesadaran. Bahkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Artinya, arah hidup kita sebenarnya dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat. Niat di dalam hati. Nah, kalau kita pakai bahasa modern, niat itu seperti algoritma batin yang mengatur cara kita memandang hidup, menentukan apa yang kita fokuskan, dan memengaruhi keputusan yang kita ambil. Jadi hidup kita bukan cuma hasil kejadian luar, tapi hasil dari bagaimana niat kita memproses kejadian itu. Bagaimana tinjauan sains tentang niat dalam psikologi? Ada istilah intentionality, kecenderungan pikiran untuk bergerak menuju tujuan tertentu. Penelitian menunjukkan apa yang kita niatkan akan memengaruhi apa yang kita lihat, kita rasakan, dan akhirnya kita alami. Orang yang berniat mencari kebaikan akan lebih peka melihat peluang. Sebaliknya, orang yang hatinya penuh kecurigaan akan lebih mudah menemukan alasan untuk takut atau marah. Otak manusia sebenarnya tidak menangkap seluruh realitas. Aming jaring. Bayangkan dua orang berada di ruangan yang sama. Satu merasa nyaman, satu merasa tertekan. Ruangannya sama, situasinya sama, tapi pengalaman batinnya berbeda. Kenapa? Karena niat dan keyakinan mereka berbeda. Disinilah niat bekerja sebagai filter realitas. Dalam sains fisika modern, ada eksperimen terkenal, celah ganda. Partikel bisa bersifat gelombang ketika tidak diamati, dan berubah jadi partikel ketika diamati. Para ilmuwan memang tidak mengatakan pikiran manusia menciptakan realitas, tapi mereka sepakat pengamatan memengaruhi hasil. Nah, niat bisa dipahami sebagai bentuk pengamatan batin pertama kita terhadap hidup. Sekarang kita nyadar betapa pentingnya niat itu. Sebelum tangan bergerak, sebelum kaki melangkah, sebelum lisan berbicara, selalu ada satu hal yang datang duluan. Niat, ia seperti tombol start dalam diri kita. Kalau tombol itu benar, perjalanan akan terarah. Kalau tombolnya keliru, langkah bisa jauh, tapi tidak sampai tujuan. Lalu apa dampak niat terhadap kehidupan? Niat yang jernih membuat seseorang lebih konsisten, lebih sabar, dan lebih kuat menghadapi ujian. Bukan karena niat mengubah dunia secara ajaib, tapi karena niat mengubah cara kita merespons dunia. Dan respons itulah yang akhirnya membentuk perjalanan hidup. Oke? Sekarang mari kita bahas hubungan niat dengan doa. Kalau niat adalah arah, maka doa adalah energi. Dalam ilmu fisika, materi dan energi itu satu kesatuan. Tubuh kita butuh makanan, tapi jiwa kita butuh energi makna. Doa adalah makanan ruh. Saat kita berdoa dengan sadar, kata-kata berubah jadi makna, makna jadi emosi, emosi memengaruhi tubuh, dan tubuh memengaruhi tindakan. Penelitian psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa praktik spiritual seperti doa bisa menurunkan stres, menenangkan saraf, bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya, doa bukan cuma ibadah hati, tapi juga terapi bagi tubuh. Ketika hati tenang, tubuh ikut sehat. Niat memberi bentuk, doa memberi tenaga. Kalau keduanya selaras, seluruh diri kita bergerak dalam satu arah. Pikiran, emosi, tubuh, bahkan ruh. Di titik ini, amal kecil bisa bernilai besar. Tindakan sederhana bisa terasa bermakna. Hidup terasa ringan, walau tanggung jawab berat. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan? Dalam dunia pendidikan, niat itu kunci.
Guru yang mengajar dengan niat sekadar menggugurkan kewajiban akan berbeda auranya dengan guru yang mengajar karena ingin membentuk manusia. Murid juga begitu. Belajar demi nilai cepat lupa, belajar demi makna akan melekat lama. Jadi, pendidikan sejati bukan cuma transfer ilmu, tapi pembentukan kesadaran. Sahabatku, algoritma niat dan doa mengajarkan satu hal penting. Hidup bukan sekadar apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meniatkan dan memaknainya. Kalau niat kita lurus dan doa kita hidup, maka langkah kita akan terarah. Walau jalannya panjang, dan disitulah letak kekuatan manusia yang sebenarnya bukan pada besar kemampuannya, tapi pada kejernihan, niat, dan kedalaman doanya. Oke? Demikian pembahasan kita hari ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.